Dengan Steven, kenal pribadimu. Feeling introvert. Halo Sobat Steven. Dengan memahami hasil tes Steven, kita jadi tahu bahwa ada faktor genetik yang mempengaruhi cara berpikir dan pola hidup kita. Tentu saja setiap manusia berpikir menggunakan sebuah organ yang bernama otak. Dan rupanya otak manusia itu ada belahan dan lapisannya. Dari kelima belahan otak, yang paling sering digunakan oleh tipe feeling introvert adalah belahan otak kanan bawah, yang dalam bahasa ilmiahnya disebut limbik kanan. Belahan otak dominan yang dalam ilmu Steven ini dinamakan mesin kecerdasan. Sebagaimana mesin tentu saja ada hard disk dan juga ada operation systemnya. Mesin kecerdasan di dalam Steven merupakan operation system pada otak. Dengan demikian cara berpikirnya bertipe feeling. Selain belahan otak, ada lapisan otak yang aktif di antara lapisan otak luar dan dalam. Pada diri feeling introvert, lapisan otak yang aktif adalah lapisan dalam. Steven menyebutnya introvert, sementara yang di luar itu adalah extrovert. Introvert, extrovert Steven berbeda dengan introvert, extrovert dalam psikologi umum. Di Steven, extrovert introvertnya menunjukkan letak drive motivasi dari mesin kecerdasan. Bila dibayangkan sebagai sebuah lapisan luar otak yang berwarna abu-abu itu karakteristiknya renggang sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan luar. Disebut juga drive motivasinya dikendalikan dari luar ke dalam. Sementara lapisan otak dalam yang berwarna putih itu karakteristiknya rapat sehingga sulit dipengaruhi dari luar. Dengan demikian maka drive motivasinya dikendalikan dari dalam ke luar. Perpaduan antara mesin kecerdasan dengan drive motivasi ini yang di dalam Steven disebut sebagai personality genetic. Yuk kita bahas nih tentang feeling introvert. Mesin kecerdasannya feeling, drive-nya introvert. Sehingga personality genetiknya adalah feeling introvert atau FI. Memahami amanah yang dititipkan berjenis feeling introvert membuat kita bersyukur bahwa ada paket lengkap bernama kekuatan dan kelemahan bertipe feeling introvert. Agar rasa syukurnya semakin besar, maka semestinya berfokus pada pengembelengan kekuatan sehingga kelemahannya tertutup dengan sendirinya. Fokus satu hebat. Nah, mari kita bahas apa saja kekuatan dan kelemahannya dan bagaimana sebaiknya menggembleng kekuatan agar semakin optimal kebermanfaatan hidupnya. Feel kata kuncinya, maka cara berpikirnya dominan menggunakan perasaan. Fokus pada hal yang suka atau tidak suka pada seseorang atau pada sesuatu hal. Berpikir secara subjektif karena melihat sisi kemanusiaannya. Meski sensitif dengan perasaan, namun terkadang sulit menerima pengaruh dari luar diri sendiri. Setiap kali ada informasi dari luar, ada pertanyaan di dirinya, masa sih? Seolah tak mudah percaya. Ternyata ini adalah efek dari lapisan otak dalam yang lebih aktif yang disebut introvert. Tak mudah hanyut dengan percakapan orang di luar dirinya, sehingga tak mudah terpengaruh dan percaya pada pendapat orang lain. Kalau sudah bicara tentang hati, terkadang dia terlalu cengeng dan baper dalam menyikapi sesuatu. Melihat orang yang sedikit sengsara, dia mudah iba. Melihat film sedih, bisa nangis berkali-kali. Bahkan ketika ada teman curhat, dia duluan yang nangis. Lebay banget ya. Dalam mengungkapkan cintanya, dia juga lebay. Bila menulis surat, bisa berkali-kali ketika menyukai seseorang. Bisa juga memberikan segala hal yang dia punya ketika memang dia sedang gandrung pada seseorang. Makanya agak sulit melepaskan ketika hatinya sudah tertambat pada seseorang. Hal itu berlaku ketika dia juga tidak menyukai seseorang. Ketika ada orang yang menyakiti hatinya, rasanya tak ingin melupakan dan sulit memaafkan. Menjadi bentuk benci yang mendalam, bahkan cenderung dendam kesumat. Hal ini tentu saja mengganggu kesuksesannya dalam berbagai bidang. Apalagi ditunjang dengan drive yang berada di dalam dirinya sendiri. Baterai besar yang memberi energi dalam hatinya akan menjadi begitu kuat ketika menyukai dan begitu kuat juga saat tak menyukai seseorang. Bagaikan pepatah, gunung kudaki, lautan kuseberangi. Ketika ada maksud dan kesukaan pada seseorang, maka tak pandang bulu akan dikejarnya. Nyalinya begitu tinggi. Ada kecenderungan cinta mati atau fanatik
kalau sudah menyukai seseorang. Hal apapun yang berhubungan dengan orang itu akan dia penuhi dan usahakan. Namun bila udah gak suka, ngeliat, menyapa aja enggan. Bagaikan lagunya Kade nih, yang Mencintaimu. Ya, lagunya seperti ini. Mencintaimu seumur hidupku, selamanya setia menanti, walau di hati saja seluruh hidupku, selamanya kau tetap milikku. Cinta mati deh nih kalau orang feeling introvert sudah jatuh cinta. Makanya ada kemungkinan bila ada orang yang sudah jatuh cinta pada seseorang, terus dia nggak dapet nih orang ini, ditulis di belakang truknya, "Kutunggu jandamu," begitu ya. Nah, feeling introvert cintanya bagaikan cinta perempuan yang agak susah move on bila sudah tertambat. Terkadang bisa mengalami regresi, yaitu mendatangi kembali pengalaman tak menyenangkan di masa lalunya untuk kembali merasakan kesedihannya. Ini sesungguhnya cukup berbahaya karena akan memperkuat emosi negatifnya. Sebaiknya segera mengikhlaskan dan memaafkan agar emosi negatif berubah menjadi positif kembali. Ada tarik-tarikan antara keinginan dengan penolakan. Hal ini membuatnya tampak moody, mood-moodan. Kalau sedang mood, semangatnya tinggi. Namun kalau lagi nggak mood, bisa jadi begitu manja dan ingin diperhatikan. Bahkan terkadang mager alias males gerak. Hal ini bisa jadi penghalang untuk memenuhi aktualisasi dirinya, yaitu keinginan untuk menjadi populer alias disukai banyak orang. Perlu waspada untuk menjaga mood selalu dalam kondisi bagus dan juga menjaga untuk bisa menyukai hal apapun sehingga terus meningkatkan motivasinya. Bila punya cukup uang, suka bosi atau bersikap seperti juragan yang senang mentraktir dengan harapan mengambil hati mereka. Berharap dengan traktiran tersebut orang-orang akan menyukai dan mendukungnya sehingga bisa dipercaya sebagai pemimpin yang mampu menanamkan pengaruh pada mereka. Sayangnya, sikap bosinya kadang terkesan tak tulus karena ada harapan mendapat balas budi dari yang dilakukannya. Terkadang timbul rasa kesal ketika ada orang yang sudah diperlakukannya dengan baik, tapi kok nggak memberi balasan seperti yang diharapkan, atau minimal seperti yang sudah dilakukannya. Terkesan seperti mengharap pamrih atas kebaikannya. Padahal dalam rangka mengambil hati banyak orang, semestinya dia bisa bersikap lebih tulus dan memberikan kontribusi positif pada para pendukungnya. Akan lebih baik bila membantu mereka dengan kasih sayang dalam bentuk perhatian lain yang menyentuh hati sehingga akan semakin besar dan loyal dukungannya. Bila sumber kekuatan utama yang memancarkan emosi kasih sayang ke orang lainnya macet, itu berarti dirinya sedang tidak bersih. Semestinya dia melakukan perbaikan diri dengan membersihkan frekuensi, menjaga kesucian diri, dan memperbaiki pola komunikasi dari hati ke hati. Dari semua potensi yang telah Allah berikan itu, rasanya menjadi mubazir bila tidak dioptimalkan sebagai bentuk syukur tertinggi pada Allah. Maka potensi terbaik dalam hal merasakan anugerah fisik berupa pernapasan yang kuat, kemudahan untuk memimpin dan dicintai, harusnya dia lebih banyak menahan diri, menjaga mood positif agar semakin banyak sahabat yang menyukainya. Kesungguhan, kebiasaan berdasar makanan yang harus dia lakukan untuk menaikkan levelnya adalah memaafkan orang lain dengan cara membersihkan diri, yaitu menjaga wudhu. Feeling introvert? Cintai orang lain dengan tulus, Anda luar biasa. Steven, gue banget.